Gue punya cerita. Waktu itu, gue masih kelas 5 SD. Gue tadinya mau ikutan, tapi emak gue yang larang. Odong-odongnya pun mundur cepet banget. Nah, kejadian menegangkan pun dimulai di sini. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Hai, kenalin. Gue Pika. Gue tinggal di Sambas, Kalimantan Barat. Dan sekarang kelas 8 SMP. Kali ini gue mau cerita tentang kejadian pas gue kecelakaan 3 tahun lalu saat wisata ke gunung. Waktu itu gue masih kelas 5 SD, masih bocil lah ya. Nah, ada emak-emak di kampung gue ngajak jalan-jalan bareng ke Gunung di Aruk. Daerahnya ada di Kalimantan Barat, yang berbatasan langsung sama Malaysia. Katanya, di sana ada air terjun yang airnya jernih banget. Jadi, kita mau mampir ke sana. Sekalian ke perbatasan biar dapat pengalaman seru ya kan. 2 hari sebelumnya, gue udah nyiapin handuk, barang-barang buat perjalanan, dan bawa bekal buat nyemil di mobil. Syok-syoknya, yang gue naikin mobilnya ternyata bukan sedan, truk, atau bus cuy. Tapi naik odong-odong. Jadi, odong-odong ini ternyata punya si emak yang ngajakin tadi. Dan suaminya supir odong-odong yang juga nyetirin kita ke sana. Bisa bayangin gak lu, jalan-jalan naik odong-odong? Hari H pun tiba, dan gue bareng temen-temen gue. Ada Meisha dan Yuna, beserta emak-emaknya juga. Karena gue sama temen-temen dan emaknya udah akrab dan bestie abis dah pokoknya. Gue ngumpul di rumah orang yang punya odong-odong itu, beserta emak lainnya. Bawaan gue saat itu banyak banget, kayak orang habis diusir dah. Kita naik ke odong-odong yang udah penuh sesak dengan emak-emak dan barang-barang. Perjalanan ke lokasi tujuan ternyata makan waktu beberapa jam. Dan kita bayar 50.000 per orang, karena perjalanannya jauh banget. Kan badan gue masih segede botol Yakult ya. Jadi biar minum ongkos, akhirnya gue dipangku lah sama nyokap. Dan Meisha juga dipangku emaknya, bukan emak gue ya. Kenapa jadi pangku-pangkuan dah kayak kue lapis? Oke, back to the topic. Walaupun penuh sesak karena emak-emak gede kayak Candi Borobudur, terus panas, tapi gue tetap semangat sambil bercanda dan nyanyi-nyanyi lagu yang diputar sama supir. Setelah perjalanan panjang dan penuh nyanyian biduan yang disetel, akhirnya kita sampai di Sajingan. Gue takjub banget sama pemandangannya, yang sangat wadidau awu-awu ini. Sepadan lah ya sama perjalanannya. Kita semua memutuskan buat istirahat ke rumah saudara dari emak yang ngatur perjalanan ini. Pegel juga cuy pantat gue kena tulang paha emak gue. Sebagian mama tidur, sementara kita anak-anaknya makan dan jalan-jalan di dekat situ karena pemandangannya lumayan bagus. Rumahnya tuh ada di dekat gunung. Kita naik ke bukit di belakang rumah. Dari atas, kita bisa ngeliat pemandangan jalan raya dari jauh. Kebayang kan betapa indahnya pemandangan ini. Udah kayak di film-film deh. Nah, kita dipanggil sama emak kita buat turun dan melanjutkan perjalanan ini. Di sepanjang perjalanan, kita nyanyi-nyanyi bareng dan nyemil gitu. Terus odong-odong mulai menaiki jalan pegunungan yang terjal dan curam. Temen-temen gue nyanyi-nyanyi sambil ngeluarin sebagian tangannya gitu keluar. Gue tadinya mau ikutan, tapi emak gue yang larang. Katanya bahaya. Jadi gue nurut aja deh, gak jadi ikut-ikutan. Gue yang tadinya masih seneng-seneng, tiba-tiba mulai ngerasa gak nyaman. Jadi itu dulunya gunung, tapi dibelah 2. Dan sekarang jadi jalan raya yang sangat curam. Nah, kejadian menegangkan pun dimulai di sini. Pas kita hampir nyampe puncak, tiba-tiba lagunya mati. Dan yang bikin panik banget, mesin odong-odongnya juga mati cuy. Odong-odongnya perlahan mundur dari jalan yang terjal dan curam itu. Gue ngerasa ini kayak lagi mimpi. Tapi gue cubit tangan gue dan itu sakit. Artinya kan ini nyata. Odong-odongnya pun mundur cepet banget. Terus supirnya panik dan mencoba membanting setir ke kiri ke dinding tebing. Tapi odong-odongnya keburu oleng dan terguling ke kanan. Terus semua orang di dalam odong-odong mulai teriak. Sampai akhirnya odong-odongnya pun berhenti berguling. Gue ketimpa orang-orang yang berat banget. Dan penglihatan gue juga udah buram, gelap, dada gue sakit, dan susah nafas. Tapi untungnya gue gak terluka parah. Karena ada nyokap gue yang nahan orang-orang biar gak terlalu nimpa gue. Sampai akhirnya nyokap tergelincir dan entah kemana. Gue nangis histeris dan teriak-teriak nyari emak gue. Beberapa menit berlalu, entah apa yang terjadi. Sampai akhirnya ada orang yang bantuin kita keluar satu-satu dari odong-odong itu. Pelan-pelan gue turun
karena kaki gue masih gemeter banget. Sampai gue harus minta digendong sama bapak itu. Untungnya itu bapak mau. Baik banget dah dia. Hampir semua keluar kecuali Yuna, karena tangannya nyangkut di tanah dan ketekuk akibat ngeluarin tangan tadi. Gue bersyukur banget karena masih hidup dan nurut perkataan emak gue supaya nggak ngeluarin tangan tadi. Yuna akhirnya keluar. Polisi udah ada di tempat kejadian. Kata polisinya, berat mobilnya melebihi kapasitasnya. Dan supirnya juga bilang, dia sengaja ngebelokin ke dinding gunung. Karena kalau dia biarin kita mundur, pasti kita bakal tergelincir dan berguling-guling ke jurang. Gue dan yang lainnya ngambil barang bawaan kita. Untungnya barang gue nggak ada yang hilang. Cuma beberapa ibu-ibu yang bawa toples makanan plastik pada penyok karena kedudukan. Bekal nasi dan lauk jadi berhamburan. Ada juga yang LCD HP-nya retak. Banyak juga yang kehilangan sendal. Akhirnya pada nyeker deh. Dan kita semua diantar polisi ke RS terdekat. Sesampainya di RS, penjaganya kaget. Karena baru pernah punya pasien sebanyak dan seramai ini. Udah kayak iring-iringan nikahan katanya. Untungnya, gue cuma kena luka kecil di dada. Yang lain ada yang sampai harus dijahit lukanya. Ada juga yang lebam parah. Begitu semua selesai diobati, kita memutuskan untuk melanjutkan perjalanan yang diantar polisi tadi. Tadinya mau pulang aja, tapi nanggung banget, dikit lagi sampai kan. Mama ribut nanya pulangnya pakai apa nanti. Terus emak yang punya odong-odong tadi nawarin buat pakai mobil kakaknya aja. Mobil beneran ya, bukan odong-odong lagi nih. Di perbatasan, gue lihat patung Garuda yang megah dan pemandangan yang beda dari biasanya. Banyak banget yang jualan di sana, kayak pasar, tapi rapi banget. Kita berhenti di sana, sambil lihat-lihat dagangan orang. Gue dibeliin topi Hello Kitty sama emak gue. Pas lagi jalan-jalan di pasar, kita sempat ngobrol sama penjaga toko, dan sempat dikasih harga diskon juga. Terus gue ceritain apa yang terjadi sama kita di perjalanan tadi. Habis itu kakaknya ngomong, emang gitu, setiap saya sama teman lewat jalan itu, rasanya takut banget. Beberapa hari lalu, di dekat tempat kejadian itu juga ada mobil SPBU yang terguling, meledak dan memakan korban. Gue denger cerita itu jadi bersyukur banget. Kita masih dikasih selamat dari kejadian tadi. Gue dan rombongan berjalan-jalan dan foto buat mengabadikan keindahan di sana. Setelah selesai, kita pun berangkat pulang. Karena odong-odongnya udah diperbaiki, walaupun tetap peot, sebagian dari kita akhirnya pulang pakai mobil lain karena masih trauma. Gue, Mesya, yang lebih berani tetap naik odong-odong. Ada juga yang dijemput sama keluarganya. Biaya berobat udah dibayarin, tapi nggak tahu siapa yang bayarin. Dan kita juga udah nggak perlu bayar ongkos 50.000. Angin berhembus, udara juga mulai dingin. Matahari pun udah mulai terbenam. Kita akhirnya pulang dengan selamat. Sesampainya di rumah, gue ceritain semuanya ke bokap dan kakak gue. Of course, mereka shock dong. Mereka nggak nyangka kalau kejadian itu bisa terjadi sama kita. Mereka juga sedikit marah. Mereka juga sempat heran. Kenapa juga kita jalan-jalan ke gunung pakai odong-odong? Pelajaran yang bisa gue ambil dari sini, besok-besok kalau mau ngetrip jauh atau lewat rute yang bahaya, pastiin kendaraan kita tuh siap tempur dan proper, supaya aman dan perjalanan tetap nyaman. Segitu aja ya cerita dari gue. Bye-bye! Gimana ceritanya? Suka nggak? Kalau lu suka, jangan lupa subscribe ke channel kita ya. Bye!